Hujan deras membasahi jendela kaca besar di kamar mewah milik Ratna. Di luar, petir sesekali menyambar, seolah menegaskan kegelisahan yang menguasai hatinya. Di hadapannya, sebuah amplop coklat tergeletak di meja. Isi amplop itu adalah bukti perselingkuhan suaminya, Arya, yang selama ini ia puja sebagai cinta sejatinya. Dengan tangan gemetar, Ratna membuka amplop itu sekali lagi. Foto-foto, laporan transaksi bank, dan rekaman pesan singkat yang penuh rayuan membuat hatinya kembali terkoyak. 4 tahun yang lalu, Ratna tak pernah membayangkan hidupnya akan menjadi seperti ini. Ia menikah dengan Arya, pria tampan dengan senyum memesona yang mampu meluluhkan hatinya. Arya tampak seperti pasangan sempurna, selalu penuh perhatian dan kata-kata manis. Bahkan, saat keluarganya sempat meragukan Arya, Ratna tetap membelanya mati-matian. "Dia mencintaiku, bukan hartaku," kata Ratna tegas, meski sebenarnya ada sedikit keraguan di hatinya. Seiring berjalannya waktu, Ratna mulai mempercayakan banyak hal kepada Arya, termasuk sebagian besar pengelolaan bisnis keluarganya. "Kamu adalah bagian dari hidupku, Arya. Aku ingin kita membangun segalanya bersama," ujar Ratna suatu malam, tak menyadari bahwa kepercayaannya adalah awal dari kehancurannya. Arya mulai menunjukkan ambisi tersembunyi. Ia membujuk Ratna untuk menyerahkan lebih banyak aset kepadanya dengan alasan demi keluarga. Namun, kebahagiaan Ratna mulai retak 6 bulan terakhir. Arya semakin sering pulang larut malam, dengan alasan pekerjaan atau pertemuan bisnis mendadak. Insting Ratna berbisik ada sesuatu yang salah, tapi ia berusaha menepis pikiran itu. Hingga suatu malam, ia melihat tagihan kartu kredit yang mencurigakan. Berlian mahal, makan malam di restoran bintang 5, hingga reservasi hotel mewah, semua itu bukan untuknya. Ratna mencoba menanyai Arya secara langsung, namun pria itu hanya tertawa santai. "Kamu terlalu banyak berpikir, sayang. Semua itu untuk klien. Bisnis memerlukan pengorbanan," ucap Arya dengan nada tenang. Tapi tatapan matanya dingin, jauh berbeda dari sosok penuh cinta yang dulu Ratna kenal. Keraguan di hati Ratna tumbuh menjadi kecurigaan yang tak terbendung. Dengan bantuan sahabatnya, Sinta, Ratna mempekerjakan seorang penyelidik swasta. Dalam waktu kurang dari 2 minggu, hasilnya membuat dunia Ratna runtuh. Arya telah berselingkuh selama lebih dari setahun dengan seorang wanita muda bernama Mira. Tak hanya itu, Arya menggunakan uang Ratna untuk membiayai gaya hidup mewah Mira, termasuk apartemen dan mobil sport. Kini, Ratna duduk sendiri di kamarnya, menggenggam bukti pengkhianatan itu. Air mata tak lagi mengalir, hatinya sudah terlalu sakit untuk menangis. "Aku bodoh," bisiknya kepada diri sendiri. Tapi di balik kerapuhannya, perlahan muncul rasa marah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bukan hanya dikhianati sebagai seorang istri, tapi juga dihina sebagai seorang wanita yang telah memberikan segalanya. Di luar, hujan mulai reda. Petir terakhir menggelegar seolah menandai keputusan besar dalam hidup Ratna. Ia menghapus air matanya, lalu mengambil ponsel dan menelepon pengacaranya. "Aku ingin merebut kembali semuanya," ucapnya dengan suara dingin. Saat itu, Ratna bersumpah bahwa Arya akan membayar mahal untuk setiap tetes air mata yang telah ia keluarkan. Pagi itu, Ratna berdiri di depan cermin besar di ruang kerjanya. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyimpan amarah yang membara. Semalaman ia tak tidur, memikirkan bagaimana langkah berikutnya. Suaminya yang pernah ia percaya sepenuhnya telah menghancurkan semua keyakinan dalam dirinya. Tapi Ratna tidak akan membiarkan ini menjadi akhir. Ia bukan lagi wanita rapuh yang hanya menelan kepedihan dalam diam. Langkah pertama Ratna adalah mengumpulkan kembali seluruh kendali atas bisnis keluarganya. Ia menemui pengacaranya, Pak Haris, seorang pria tua yang setia kepada almarhum ayahnya. "Arya sudah terlalu jauh," kata Ratna dengan suara tegas. "Saya ingin semua aset yang saya berikan padanya ditarik kembali. Tidak peduli seberapa rumit proses hukumnya."
Pak Haris mengangguk sambil mempelajari dokumen yang Ratna bawa. Kita harus bergerak cepat, Bu. Jika tidak, Arya bisa saja memindahkan aset-aset ini ke nama lain. Sementara itu, Ratna mulai menelusuri lebih dalam hubungan Arya dan Mira. Ia meminta Sinta untuk membantu mengawasi gerak-gerik mereka. Dalam waktu singkat, Sinta mendapatkan informasi penting. Arya dan Mira merencanakan perjalanan ke luar negeri. Dia mungkin ingin memindahkan uangmu ke rekening luar negeri, kata Sinta geram. Dia pikir dia pintar, tapi dia tidak tahu dengan siapa dia berurusan. Ratna mulai menyusun rencana balas dendamnya. Ia memutuskan untuk memanfaatkan sifat serakah Arya. Dengan bantuan pengacaranya, ia membuat skenario yang seolah-olah perusahaannya mengalami kerugian besar. Arya, yang masih menganggap Ratna tidak tahu apa-apa, mulai panik dan mencoba menjual aset-aset yang ada di tangannya. Namun, setiap kali Arya bergerak, Ratna sudah lebih dulu mengambil langkah untuk memblokir transaksi tersebut. Di sisi lain, Ratna mulai menyebarkan desas-desus di kalangan bisnis bahwa Arya adalah seorang manipulatif. Dengan cepat, kabar itu sampai ke telinga kolega dan investor yang pernah bekerja sama dengan Arya. Dia sudah kehilangan kredibilitas, ujar salah satu pengusaha yang dulu menjadi teman baik Arya. Tidak ada yang mau berurusan dengannya lagi. Puncaknya adalah ketika Ratna mengatur pertemuan dengan Arya di restoran favorit mereka. Arya datang dengan senyuman penuh percaya diri, masih menganggap dirinya mengendalikan permainan. Namun, senyum itu memudar begitu Ratna menunjukkan tumpukan dokumen yang membuktikan penggelapan dan perselingkuhan Arya. Semua ini akan menjadi berita utama besok pagi, kata Ratna dingin. Kecuali kamu bersedia menandatangani surat pernyataan menyerahkan semua aset yang pernah aku berikan padamu. Arya mencoba berkelit, tapi Ratna tidak memberinya ruang untuk bernegosiasi. Ia mengancam akan membawa kasus ini ke ranah hukum jika Arya tidak menurutinya. Dengan berat hati, Arya akhirnya menyerah. Kamu tidak akan pernah menang melawan aku, Ratna, ujarnya dengan nada tajam. Ratna hanya tersenyum tipis. Ini bukan tentang menang atau kalah, Arya. Ini tentang membuatmu merasakan apa yang aku rasakan. Malam itu, Ratna kembali ke rumah dengan perasaan yang berbeda. Luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, tapi ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai, tapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi takut untuk melawan siapapun yang mencoba menghancurkan hidupnya. Di depan cermin, ia berbisik kepada bayangannya sendiri, permainan ini baru saja dimulai. Hari-hari setelah pertemuannya dengan Arya terasa seperti perang yang tak berkesudahan bagi Ratna. Meski berhasil merebut kembali sebagian asetnya, ia tahu bahwa Arya dan Mira tidak akan tinggal diam. Mereka berdua adalah sosok licik yang selalu mencari celah untuk menyerang balik. Dan benar saja, dalam waktu seminggu, Ratna menerima surat ancaman anonim yang isinya menuduh dirinya melakukan manipulasi bisnis. Ratna tahu surat itu adalah ulah Arya. Dia mencoba menjatuhkan reputasiku, gumam Ratna sambil menatap surat itu. Namun, kali ini Ratna tidak gentar. Ia sudah belajar untuk bermain di dunia yang penuh intrik ini. Dengan bantuan Sinta dan tim hukumnya, Ratna mulai melacak asal-usul ancaman tersebut. Di balik layar, ia juga membangun aliansi dengan para pemegang saham dan pengusaha yang selama ini menjadi rekan bisnis keluarganya. Sementara itu, Arya mulai menghadapi tekanan besar. Ratna telah menyebarkan bukti penggelapan Arya ke kalangan pengusaha. Semua pintu peluang yang sebelumnya terbuka untuknya kini tertutup rapat. Mira, yang awalnya tampak mendukung Arya, perlahan menunjukkan wajah aslinya. Aku tidak akan hidup dalam kemiskinan, bentak Mira suatu malam ketika Arya pulang dengan wajah kusut. Kalau kamu tidak bisa memberiku apa-apa lagi, untuk apa aku bertahan? Arya mulai kehilangan kendali atas hidupnya. Ia mencoba menghubungi Ratna, berharap bisa bernegosiasi untuk mengembalikan sebagian aset yang telah ia serahkan. Namun, Ratna tidak pernah membalas panggilannya. Sebaliknya,
Ratna justru mempersiapkan langkah berikutnya, mengungkap seluruh skandal perselingkuhan Arya dan Mira kepada publik. Hari itu tiba lebih cepat dari yang Arya duga. Di sebuah konferensi pers yang diadakan oleh perusahaan keluarga Ratna, ia berdiri tegak di depan kamera dengan raut wajah dingin. Sebagai pemilik dan direktur utama perusahaan ini, saya ingin mengklarifikasi isu yang beredar, katanya tegas. Ratna memaparkan bukti-bukti penggelapan Arya, tanpa sedikit pun menyebut nama Mira. Namun, kalangan media yang sudah mencium perselingkuhan itu mulai menghubungkan titik-titiknya sendiri. Malam itu, nama Arya dan Mira menjadi topik utama di berita nasional. Foto-foto mereka berdua tersebar luas, dan reputasi Arya hancur total. Mira, yang tak tahan dengan tekanan, memutuskan untuk meninggalkan Arya. "Aku tidak bisa bersamamu lagi. Kamu sudah menghancurkan hidupku," katanya dingin sebelum berjalan keluar dari apartemen mewah yang dulu dibelikan Arya dengan uang Ratna. Sementara itu, di rumahnya, Ratna menikmati malam yang tenang untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir. Ia duduk di balkon, menatap langit malam yang cerah. Tapi di dalam dirinya, ia tahu ini belum selesai. Arya adalah pria yang berbahaya, dan selama ia masih bebas, ancaman selalu ada. Ratna menyadari bahwa ia harus membuat langkah terakhir yang benar-benar memastikan Arya tidak akan pernah bisa menyentuhnya lagi. Dengan segelas anggur di tangannya, Ratna membuka laptop dan mulai mengetik sebuah email kepada seseorang yang ia kenal di kejaksaan. "Aku punya bukti baru tentang penggelapan pajak Arya," tulisnya. Kali ini, Ratna memutuskan untuk menutup semua pintu keluar bagi Arya. Tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Ia telah belajar bahwa di dunia yang kejam ini, hanya ada dua pilihan, menyerang atau diserang. Pagi itu, kabar tentang Arya tersebar luas di berbagai media. Semua orang membicarakan skandal penggelapan dan perselingkuhan yang menghancurkan reputasinya. Ratna membaca artikel demi artikel dengan senyum tipis di wajahnya. Tapi di balik kemenangan ini, ia tahu bahwa Arya tidak akan menyerah begitu saja. Arya selalu menjadi pria yang sulit dikalahkan, bahkan saat terpojok. Dugaan Ratna terbukti benar. Malam itu, ia menerima panggilan dari Sinta yang panik. "Ratna, aku mendapat kabar bahwa Arya sedang mencari cara untuk membalas dendam. Dia bahkan mencoba menghubungi orang-orang di lingkungan hukum untuk memutarbalikkan situasi," ujar Sinta. Ratna menutup telepon dengan raut wajah tegang. Ia sadar bahwa pertarungan ini belum berakhir. Ratna kembali menemui Pak Haris di kantor hukumnya. "Kita harus membuat langkah lebih besar," kata Ratna sambil menyerahkan dokumen tambahan yang ia kumpulkan. "Arya mungkin mencoba membalikkan keadaan, tapi kita punya bukti kuat untuk menjatuhkannya secara hukum." Pak Haris mengangguk. "Kita akan membawa ini ke pengadilan sesegera mungkin. Tapi Anda harus bersiap, pertempuran di pengadilan tidak akan mudah." Sementara itu, Arya, yang kini kehilangan segalanya, mulai mencari dukungan dari orang-orang yang dulu berada di sisinya. Namun, hampir semua menolak membantu. "Kamu sudah terlalu berisiko," kata salah satu mantan rekan bisnisnya. Dalam keputusasaan, Arya memutuskan untuk menyerang Ratna secara langsung. Ia mulai menyebarkan rumor bahwa Ratna adalah seorang istri yang kejam, menggunakan media sosial untuk membangun narasi baru. Ratna yang melihat rumor tersebut tidak tinggal diam. Ia dengan tenang mempublikasikan bukti-bukti baru tentang penggelapan pajak Arya melalui sebuah wawancara eksklusif di media. Dalam wawancara itu, ia berbicara tanpa emosi, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya adalah pukulan telak bagi Arya. "Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya," ujarnya dengan tegas. Arya semakin terpojok. Satu persatu pihak berwenang mulai menginvestigasi kasusnya. Pengadilan memanggilnya untuk memberikan keterangan, dan disinilah Ratna memainkan langkah terakhirnya. Ia menyerahkan bukti-bukti tambahan yang menunjukkan bagaimana Arya memanipulasi laporan keuangan perusahaan untuk keuntungan pribadinya. Kejaksaan akhirnya mengeluarkan surat penahanan untuk Arya, menuduhnya melakukan penggelapan pajak, pencucian uang, dan penipuan.
Pada hari Arya ditangkap, Ratna berdiri di depan gedung pengadilan dengan wajah tanpa ekspresi. Dari kejauhan, ia melihat Arya digiring oleh polisi dengan tangan terborgol. "Kamu pikir bisa menghancurkanku?" teriak Arya dengan mata penuh kebencian. Ratna hanya membalasnya dengan tatapan dingin. "Ini bukan tentang menghancurkanmu, Arya. Ini tentang mendapatkan kembali hidupku." Malam itu, Ratna pulang ke rumah dengan perasaan campur aduk. Ada kepuasan, tapi juga kesedihan yang mendalam. Ia kehilangan cinta, kepercayaan, dan waktu yang tak akan pernah kembali. Namun, ia juga mendapatkan sesuatu yang lebih besar, dirinya sendiri. Ratna menatap bintang-bintang di langit, lalu berbisik pelan, "Akhirnya aku bebas." 2 minggu setelah penangkapan Arya, suasana mulai tenang, namun hati Ratna masih penuh gejolak. Meski Arya telah ditahan, Ratna tahu bahwa perang ini meninggalkan bekas luka yang dalam. Ia sering terbangun di tengah malam, dihantui bayangan masa lalu, senyum Arya, janji-janji manisnya, dan semua kebohongan yang pernah ia percaya. Tapi setiap kali rasa sakit itu menyerangnya, Ratna mengingat satu hal, ia tidak akan pernah lagi menjadi korban. Sementara itu, proses hukum terhadap Arya berjalan cepat. Berkat bukti yang Ratna kumpulkan, Arya menghadapi tuntutan berat dengan ancaman hukuman puluhan tahun penjara. Namun, di balik jeruji, Arya tidak tinggal diam. Ia menyuap seorang napi untuk mengirim pesan ancaman kepada Ratna. "Kamu mungkin menang sekarang, tapi permainan belum selesai." Bunyi pesan itu disisipkan dalam sebuah surat tak bertanda. Ratna menerima surat itu dengan raut wajah dingin. "Dia tidak akan berhenti sampai aku benar-benar menghancurkannya," gumamnya. Dengan bantuan tim hukumnya, Ratna memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh semua kejahatan yang pernah dilakukan Arya. Ia ingin memastikan bahwa setiap langkah licik Arya tidak hanya dihentikan, tetapi juga diungkap ke publik. Di tengah semua ini, Mira kembali muncul. Kehilangan dukungan finansial dari Arya membuat hidupnya berantakan. Ia mencoba menghubungi Ratna, berharap bisa membuat kesepakatan. "Aku tahu lebih banyak tentang Arya daripada siapapun. Kalau kamu mau, aku bisa membantumu," ujar Mira saat mereka bertemu di sebuah kafe kecil. Tapi Ratna hanya menatapnya tajam. "Aku tidak butuh pengkhianat lain dalam hidupku," jawabnya dingin sebelum meninggalkan Mira dengan rasa malu yang membakar. Langkah berikutnya Ratna adalah menghadapi publik secara langsung. Dalam sebuah acara bincang-bincang yang disiarkan secara nasional, Ratna membuka dirinya. Ia berbicara tentang pengkhianatan, kehilangan, dan perjuangannya untuk bangkit. Tapi bukan rasa dendam yang ia tonjolkan, melainkan kekuatannya untuk melawan dan merebut kembali apa yang menjadi miliknya. "Kebebasan saya adalah kemenangan saya," ucapnya, membuat para penonton terdiam. Kata-kata Ratna menyentuh hati banyak orang. Ia menerima dukungan besar dari masyarakat, terutama dari para wanita yang pernah mengalami hal serupa. Pesannya menjadi simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dan manipulasi. Namun, di balik sorotan kamera, Ratna tetap merasa bahwa ada sesuatu yang belum selesai. Arya, meskipun di balik jeruji, masih menjadi ancaman dalam pikirannya. Malam itu, Ratna memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, menghadapi Arya secara langsung. Ia meminta izin kepada pihak kejaksaan untuk mengunjungi Arya di penjara. Ketika mereka akhirnya bertatap muka, Arya tersenyum sinis. "Kamu pikir ini akhir dari semuanya, Ratna?" tanyanya dengan nada penuh ejekan. Ratna tidak terpengaruh. Ia menatap Arya dengan mata tajam yang penuh keteguhan. "Ini memang belum akhir, Arya. Tapi perbedaannya adalah sekarang aku memegang kendali, bukan kamu." Ia berdiri dan pergi, meninggalkan Arya yang kali ini tidak mampu membalas apa-apa. Langkah Ratna keluar dari penjara itu menjadi simbol kemenangan yang sejati, tidak hanya atas Arya, tetapi juga atas dirinya sendiri. Kunjungan ke penjara itu memberikan Ratna kelegaan sekaligus kekuatan baru. Namun, ia tahu bahwa hidupnya tidak hanya berputar di sekitar Arya.
Ada hal-hal yang lebih besar menunggu, sesuatu yang bisa ia bangun dari reruntuhan masa lalunya. Ratna memutuskan untuk memulai kembali, tidak hanya sebagai pemilik bisnis, tetapi juga sebagai pribadi yang lebih kuat dan berdikari. Hari pertama ia kembali ke kantor perusahaan keluarganya terasa berat. Setiap sudut ruang mengingatkannya pada masa-masa ketika Arya berdiri di sisinya, berpura-pura menjadi suami yang setia. Tapi Ratna menepis kenangan itu. Ia memanggil seluruh karyawan untuk rapat besar, sebuah momen yang akan menentukan arah baru perusahaan. Kita tidak akan hidup dalam bayang-bayang masa lalu lagi, ujar Ratna. Mulai hari ini, kita bangkit dan membangun ulang kepercayaan yang telah ternodai. Keputusan ini tidak mudah. Ratna menghadapi skeptisisme dari para investor yang masih ragu setelah skandal Arya mencuat. Tapi ia menolak untuk menyerah. Dengan presentasi yang matang dan keyakinan yang kuat, ia berhasil meyakinkan mereka untuk memberikan kesempatan kedua. Perlahan, bisnis keluarga itu mulai bangkit, dan nama Ratna kembali diperhitungkan di dunia korporasi. Namun, seperti yang ia duga, Arya tidak tinggal diam meski berada di balik jeruji. Suatu malam, Ratna menerima kabar dari pengacaranya bahwa Arya berusaha menyuap beberapa pejabat penjara untuk mendapatkan keringanan hukuman. Dia masih mencoba melawan, ujar Pak Haris dengan nada prihatin. Ratna hanya mengangguk. Biarkan dia mencoba. Aku sudah siap menghadapi apapun. Ratna memutuskan untuk menggunakan pengaruhnya untuk mengawasi proses hukum Arya lebih ketat. Dengan dukungan publik yang ia peroleh melalui kisah perjuangannya, Ratna memastikan bahwa setiap langkah licik Arya akan terbongkar. Tekanan ini membuat Arya semakin frustrasi, hingga ia mulai kehilangan sekutu bahkan di dalam penjara. Sementara itu, Ratna tidak hanya fokus pada bisnis. Ia mulai aktif di organisasi sosial, membantu wanita-wanita yang mengalami pengkhianatan serupa. Dalam salah satu acara amal, ia bertemu dengan seorang wanita tua yang berkata, "Kamu adalah simbol kekuatan bagi banyak orang, Ratna. Jangan pernah berhenti melawan." Kata-kata itu menyentuh hati Ratna, memberinya semangat baru untuk melangkah. Namun, kemenangan ini tidak datang tanpa harga. Di tengah perjuangannya, Ratna sering merasa kesepian. Ia kehilangan kepercayaan pada cinta, sesuatu yang dulu ia anggap sebagai fondasi hidupnya. Tapi ia tahu bahwa kebahagiaannya tidak lagi bergantung pada orang lain. "Aku adalah sumber kekuatanku sendiri," bisiknya pada dirinya sendiri di depan cermin suatu malam. Hari-hari Ratna kini diisi dengan kerja keras dan dedikasi. Setiap langkah yang ia ambil menjadi bukti bahwa ia mampu bangkit dari kehancuran. Dan meski masa lalunya masih membayangi, ia tidak lagi takut. Sebab, Ratna tahu bahwa ia telah memenangkan pertempuran terbesar dalam hidupnya, mengalahkan rasa takut dan menemukan kembali dirinya. Ketenangan yang Ratna bangun mulai terasa seperti istana pasir yang siap diterpa ombak. Malam itu, Ratna menerima kabar dari Pak Haris bahwa Arya, meski masih di dalam penjara, berhasil menghubungi beberapa pihak untuk mencoba merebut kembali sebagian aset yang pernah ia serahkan. "Dia menggunakan celah hukum yang kita lewatkan," ujar Pak Haris dengan nada khawatir. Ratna terdiam sejenak, lalu menjawab dengan tenang, "Kalau dia ingin bermain kotor, aku akan memastikan dia tenggelam lebih dalam." Ratna segera memanggil tim hukumnya dan mempersiapkan dokumen tambahan untuk memperkuat kendali atas asetnya. Namun, yang lebih mengejutkan, ia mendapat informasi bahwa Mira kembali muncul, kali ini sebagai saksi yang ingin membela Arya. "Dia mencoba memutar balik kenyataan," ujar Sinta saat menyampaikan berita itu. Ratna tahu Mira bukan hanya sekadar wanita penggoda, tetapi juga ancaman yang licik. Di tengah tekanan yang semakin besar, Ratna tetap menjalankan bisnisnya dengan dedikasi penuh. Namun, setiap malam, rasa lelah mulai merayap ke dalam pikirannya. Ia sering duduk sendirian di ruang kerjanya, menatap foto keluarganya yang dulu, sebelum Arya masuk ke dalam hidupnya. Kenangan itu membuatnya sadar bahwa meski ia berhasil merebut kembali segalanya,
ada bagian dari dirinya yang hilang, kepercayaan pada cinta dan kebahagiaan sejati. Sementara itu, Mira mulai menyebarkan berita bahwa Ratna adalah penyebab utama kehancuran Arya. Dengan memanfaatkan media sosial, ia mencoba menggiring opini publik untuk berpihak pada Arya. Meski banyak yang mendukung Ratna, tidak sedikit pula yang mulai mempertanyakan tindakannya. "Apakah aku sudah terlalu jauh?" gumam Ratna di tengah malam. Tapi ia segera menepis keraguan itu. Ini bukan balas dendam. Ini adalah keadilan. Ratna memutuskan untuk menghadapi Mira secara langsung. Ia mengatur pertemuan di sebuah restoran mewah, tempat Arya dulu sering menghabiskan waktu dengan selingkuhannya. Ketika Mira tiba, Ratna menatapnya dengan tatapan penuh ketenangan, tetapi tajam seperti pisau. "Kamu pikir bisa memutar balik cerita ini?" tanya Ratna dengan nada rendah namun tegas. Mira, yang awalnya percaya diri, mulai gelisah. "Aku hanya mengatakan kebenaran," jawabnya lemah. Ratna menyodorkan sebuah dokumen. "Ini adalah bukti transfer uang yang Arya gunakan untuk membiayai hidupmu. Kebenaran tidak ada di pihakmu, Mira." Pertemuan itu menjadi titik balik. Mira, yang merasa terpojok, mulai menarik diri dari kasus Arya. Ia menyadari bahwa Ratna lebih tangguh daripada yang ia bayangkan. Namun, hal ini justru membuat Arya semakin putus asa. Dari dalam penjara, ia mengancam akan mengungkap rahasia keluarga Ratna yang selama ini tersembunyi. Ratna, yang tidak pernah menyangka Arya akan sekejam itu, mulai menyelidiki apa yang sebenarnya Arya tahu. Dengan bantuan Sinta dan beberapa penyelidik pribadi, Ratna menemukan bahwa Arya mencoba menggali informasi tentang bisnis keluarganya di masa lalu. "Dia ingin mencemarkan nama baik keluarga kita," ujar Sinta. Ratna hanya tersenyum tipis. "Kalau dia ingin bermain di ranah itu, aku siap." Malam itu, Ratna berdiri di balkon rumahnya, menatap langit malam yang gelap. Perang ini belum selesai, tetapi ia tidak lagi merasa takut. Sebaliknya, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya. Dalam dirinya, ia tahu bahwa apapun yang Arya coba lakukan, ia tidak akan pernah lagi menjadi korban. Sebab, kini ia telah berubah menjadi wanita yang tak lagi bisa dihancurkan oleh siapapun. Hari itu, Ratna menerima kabar mengejutkan dari penyelidiknya. Arya berhasil menyuap seseorang di lingkaran bisnis lama keluarganya untuk mendapatkan dokumen rahasia yang menyimpan sejarah kelam perusahaan tersebut. "Dia mencoba menjatuhkan nama baik keluargamu dengan informasi ini," ujar Sinta dengan nada cemas. Ratna membaca dokumen itu dengan hati-hati. Isinya adalah catatan tentang kerjasama ilegal kecil-kecilan yang dilakukan oleh almarhum ayahnya bertahun-tahun lalu, sesuatu yang bisa menjadi skandal besar jika terekspos. Ratna merasa dadanya sesak. Selama ini, ia berjuang keras menjaga integritas keluarganya. Ayahnya mungkin telah membuat kesalahan, tetapi ia selalu percaya bahwa cinta dan dedikasi ayahnya terhadap keluarga adalah yang utama. "Aku tidak akan membiarkan Arya menghancurkan warisan keluargaku," gumamnya. Ratna memutuskan untuk mengambil langkah berani, ia sendiri yang akan membuka rahasia itu kepada publik, tetapi dengan narasi yang ia kendalikan. Dalam konferensi pers yang mendadak, Ratna tampil dengan pakaian serba hitam, menandakan keseriusannya. "Saya ingin berbicara kepada masyarakat tentang sesuatu yang penting," katanya dengan suara tegas. Ratna mengungkap sejarah kelam tersebut dengan jujur, tetapi ia juga menjelaskan konteks di balik tindakan ayahnya. "Kesalahan ini adalah sesuatu yang kami sesali sebagai keluarga, tetapi ini tidak mendefinisikan siapa kami hari ini. Kami belajar, kami tumbuh, dan kami berubah menjadi lebih baik," tutupnya. Pengakuan Ratna menjadi perisai yang menghancurkan rencana Arya. Publik justru memuji keberanian Ratna karena mengakui kesalahan keluarganya dan mengambil tanggung jawab. Arya, yang telah menyiapkan rencana besar untuk memanfaatkan skandal itu, kini kehilangan kartu trufnya. Dari balik jeruji, ia hanya bisa menyaksikan bagaimana Ratna sekali lagi membalikkan keadaan. Namun, kemenangan ini tidak membuat Ratna merasa lega sepenuhnya.
Arya masih mencoba melawan dengan cara lain. Ia mengancam akan menyebarkan rekaman palsu yang seolah-olah menunjukkan Ratna terlibat dalam konspirasi. Dia tidak akan berhenti sampai dia benar-benar hancur, ujar Pak Haris dengan nada prihatin. Ratna tahu ancaman ini berbahaya, tetapi ia juga tahu bahwa Arya mulai kehilangan pendukung bahkan di antara orang-orang yang dulu setia padanya. Ratna memutuskan untuk menghadapi ancaman itu secara strategis. Dengan bantuan penyelidiknya, ia berhasil membuktikan bahwa rekaman itu adalah manipulasi digital. Dalam sidang yang diadakan untuk membahas tuduhan tersebut, Ratna berdiri dengan kepala tegak. Kebenaran selalu memiliki cara untuk menang, katanya dengan tenang di depan hakim. Bukti-bukti manipulasi rekaman itu membungkam pihak Arya, dan kasusnya semakin diperburuk. Di luar ruang sidang, Ratna bertemu dengan Mira, yang tampak lusuh dan kehilangan arah. "Aku tidak tahu kenapa aku mengikuti Arya," ujar Mira dengan nada putus asa. Ratna menatapnya lama sebelum menjawab, "Karena kamu lemah. Tapi kamu masih punya kesempatan untuk berubah, Mira. Jangan biarkan dia menghancurkanmu seperti dulu dia hampir menghancurkanku." Mira hanya diam, tetapi ada kilatan harapan di matanya. Malam itu, Ratna kembali ke rumah dan duduk di balkon, seperti biasa. Namun kali ini, ia merasa ada beban besar yang terangkat dari pundaknya. Ia telah menghadapi ancaman terbesar dalam hidupnya, bukan hanya dari Arya, tetapi juga dari bayangan masa lalu keluarganya sendiri. Dengan secangkir teh di tangannya, ia menatap bintang-bintang dan tersenyum tipis. "Aku telah menang, bukan karena aku tak terkalahkan, tetapi karena aku memilih untuk tidak menyerah," bisiknya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Ratna merasa damai.